Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Wanda Haireneswa dengan NIM P07 131 025 005 dari D3 Gizi, jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Mataram. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Penjelasan saya pada video ini mengenai Pancasila sebagai sistem etika dilatar belakangi oleh Pancasila dan etika merupakan kedua hal yang saling berkaitan karena sama-sama mengandung nilai kebaikan dalamnya. Dan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi politik bagi negara, tapi sebagai sistem etika dan pedoman moral untuk kehidupan bermasyarakat, sosial, dan budaya. Etika sendiri berkaitan dengan norma dan nilai yang mengatur tindakan manusia agar mencapai keharmonisan dan keadilan bersama. Kelima sila Pancasila menjadi dasar etika dalam hubungan antar sesama manusia dan dalam kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi peran aktif sebagai filter terhadap pengaruh negatif dari globalisasi, teknologi, dan media sosial. Namun saat ini muncul berbagai masalah moral dan sosial seperti korupsi, radikalisme, ketidakadilan hukum, dan kesenjangan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya kita menegakkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan yang beradab. Dengan itu, saya merumuskan 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengertian Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, apa saja nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, apa peran dan fungsi dalam menjaga moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir yaitu rumusan masalah yang keempat, apa tantangan dan strategi dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan pedoman moral dalam berbangsa dan bernegara. Dan untuk mengetahui nilai-nilai fundamental yang ada pada Pancasila sebagai sistem etika, serta untuk mengetahui fungsi dan peran dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika, dan untuk meningkatkan kesadaran untuk menerapkan Pancasila sebagai sistem etika negara. Sebagai sistem etika, Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijelaskan melalui 5 silanya. Etika Pancasila menentukan kebaikan dan kebenaran berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Suatu tindakan dianggap baik atau benar jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika bukan hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga berfungsi sebagai landasan berpikir yang mengarahkan setiap tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memegang peran penting dalam menumbuhkan kesadaran moral, baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pancasila menjadi pedoman yang sangat luas, mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial dalam sebuah sistem etika yang aplikatif. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar ideologi statis, tetapi sistem moral yang dinamis yang menuntun bangsa Indonesia menuju keharmonisan sosial dan keadaban. Kemudian, untuk nilai-nilai fundamental Pancasila, kelima sila dalam Pancasila merupakan nilai utama yang saling melengkapi dan membentuk kerangka etis bangsa Indonesia. Nilai-nilai fundamental kelima sila dalam Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai penghormatan terhadap keberagaman agama, hak beribadah dan kearifan spiritual menjadi dasar terciptanya toleransi dan keharmonisan sosial sebagai landasan moral tertinggi. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan nilai keadilan sosial dan perilaku manusiawi tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi yang menjadi fondasi bagi hubungan sosial yang adil dan beradab.
Kemudian pada sila ketiga, Persatuan Indonesia menanamkan rasa solidaritas dan cinta tanah air di antara keragaman budaya dan etnis yang sangat amat banyak. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan demokrasi dan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan moral. Kemudian pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan kesejahteraan yang merata dan keharmonisan sosial. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan juga berakar pada kondisi sejarah dan budaya Indonesia, sehingga menyesuaikan dalam menerapkan pembangunan karakter bangsa dan etika pada publik. Pada rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana peran dan fungsi Pancasila dalam menjaga moral dan etika kehidupan dalam berbangsa. Pancasila sebagai sistem etika menegaskan norma dan nilai yang menyatukan perbedaan dan memperkokoh integrasi sosial melalui prinsip toleransi dan demokrasi. Beberapa alasan mengapa Pancasila sangat penting sebagai sistem etika, yaitu pertama, untuk membangun nilai moral dalam masyarakat. Dengan perkembangan zaman dan globalisasi, karena masuknya nilai-nilai asing yang tidak sejalan dengan Pancasila, berpotensi memengaruhi nilai moral pada masyarakat. Contohnya seperti penyalahgunaan narkotika, sikap tidak hormat kepada orang tua, hilangnya kejujuran, serta konflik antara pelajar. Oleh sebab itu, pengajaran Pancasila sebagai sistem etika perlu diperkuat, terutama melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah agar generasi muda dapat membangun karakter moral yang kuat. Kemudian untuk yang kedua, meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Pendanaan pembangunan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak. Namun, kesadaran akan kewajiban membayar pajak belum maksimal. Begitu pula dengan pengelolaan yang efektif. Pancasila dengan menjadi pedoman etis bagi masyarakat dan pejabat terkait untuk menunaikan kewajibannya dengan baik demi kelancaran pembangunan dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, melindungi hak asasi manusia atau HAM. Kurangnya pemahaman akan etika Pancasila menjadi salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran HAM, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan perlakuan tidak adil sesama manusia. Karena itu, penting dilakukan sosialisasi yang intensif agar nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi perlindungan hak asasi manusia. Kemudian untuk mencegah praktik korupsi. Korupsi terutama di kalangan pejabat negara nih adalah masalah serius yang mencerminkan lemahnya integritas dan moral pada suatu negara. Ketidakmampuan membedakan mana yang etis dan tidak, serta baik atau buruknya perilaku seseorang sangat berpengaruh terhadap tindakan korupsi. Pancasila sebagai sistem etika berperan menjadi penuntun bagi pejabat dan masyarakat agar menjalankan amanah dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, untuk menangani kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang semakin meluas menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan manusia, terutama pada Indonesia. Kerusakan ini seringkali disebabkan oleh perilaku tamak dalam eksploitasi sumber daya alam tanpa memedulikan konsekuensinya. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan dasar dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku perusak lingkungan. Kemudian, untuk tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika adalah globalisasi, yang menyebabkan pergeseran nilai dan penyebaran ideologi asing serta kemajuan teknologi informasi yang kadang mengikis moral identitas bangsa. Beberapa tantangan lain dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, masih banyak terjadinya kasus korupsi di Indonesia yang dapat merusak fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak rasa toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan bisa merusak semangat persatuan atau mengancam integritas bangsa. Kemudian yang ketiga, masih banyak terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara.
Kemudian yang keempat, kesenjangan ekonomi masyarakat antara masyarakat yang kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih menguasai sistem keadilan di Indonesia. Dan masih banyaknya orang kaya yang tidak membayar pajak dengan benar dan tepat. Kemudian untuk strategi dari tantangan-tantangan tersebut yaitu meliputi pengembangan pendidikan nilai Pancasila secara intensif di berbagai kalangan pendidikan, serta sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai dan pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi dan kontrol sosial. Strategi lain juga dalam penguatan penerapan Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital di masyarakat agar mampu menyaring dan memahami informasi secara kritis sekaligus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama mengenai persatuan dan toleransi, agar mereka tidak asal menerima informasi saja. Kemudian yang kedua, membangkitkan kesadaran pada diri masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan maupun lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila guna mempererat rasa kebersamaan. Kemudian yang ketiga, memperkuat regulasi serta pengawasan konten digital untuk pengendalian penyebaran informasi palsu atau hoaks dan ujaran kebencian. Kemudian menerapkan pendidikan karakter berbasis Pancasila sejak dini di lingkungan sekolah maupun keluarga sebagai fondasi etika yang kokoh. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan pelatihan, lokal karya, serta kolaborasi antar lembaga untuk mendorong penerapan Pancasila sebagai sistem etika di berbagai kalangan masyarakat. Kemudian ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Juga penting untuk menyesuaikan aplikasi nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Dari yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan etika merupakan kedua hal yang saling berkaitan. Pancasila sebagai sistem etika memiliki fungsi sebagai pedoman moral yang membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelima silanya mengandung nilai-nilai universal dan lokal yang membentuk kerangka moral yang komprehensif, integratif, dan aplikatif untuk membangun masyarakat yang beradab, harmonis, dan adil. Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, berbagai tantangan harus dihadapi, diselesaikan dengan tekad yang kuat, termasuk dalam tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Nilai-nilai etika yang terkandung pada nilai Pancasila dapat diamalkan dengan benar, maka berbagai hambatan dalam penerapan sistem etika Pancasila dapat diselesaikan, sehingga bangsa Indonesia dapat maju dengan kokoh menuju masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Dengan internalisasi nilai-nilai tersebut, Pancasila mendukung pembangunan karakter bangsa dan menyelesaikan berbagai masalah sosial. Namun, perlu penyempurnaan dan penguatan yang terus-menerus agar nilai-nilai Pancasila dapat terus relevan dan mampu menghadapi dinamika atau perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Dan berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.